Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Cynthia. Saya dari kelas A. Di sini saya akan membahas tentang ulangan akhir materi pelajaran manajemen. Pengertian dan pentingnya manajemen. Menurut pendapat Wiki Wegifin, pengertian manajemen adalah proses perencanaan, organisasi, koordinasi, dan kontrol pada sumber daya agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Efektif di sini dimaksudnya untuk tercapai suatu tujuan atau rencana, dan efisien berarti bahwa manajemen dilakukan secara cermat, terorganisir, dan tepat waktu. Pentingnya manajemen. Pada ilmu manajemen adalah perencanaan terstruktur yang sangat penting bagi aktivitas kehidupan Anda maupun organisasi, supaya kegiatan tersebut dapat terorganisir dan diperlukan untuk dapat menjalankan semua rencana organisasi. Dengan menjalani kegiatan sesuai dengan ilmu manajemen, sudah pasti akan menyelesaikan dikelola oleh organisasi dan mencapai tujuan bisnis. Banyak sekali ilmu manajemen yang dipakai pembisnis dari aspek waktu, perencanaan hingga keuangan, sehingga dengan memanfaatkan manajemen keuangan sangat penting bagi Anda yang ingin mengkontrol keuangan pada pembukuan Anda supaya tidak terlalu boros. Fungsi manajemen. Yang pertama adalah fungsi perencanaan atau planning. Fungsi yang pertama adalah perencanaan. Secara harfiah, perencanaan adalah proses pengambilan keputusan yang digunakan sebagai dasar kegiatan ekonomi serta efektif pada masa mendatang. Yang kedua adalah fungsi pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian diartikan sebagai proses menciptakan hubungan-hubungan antar fungsi personalisasi serta faktor fisik dan tujuan kegiatan terlaksana, disatukan dan diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan yang ketiga adalah fungsi staf atau pembagian kerja, yaitu salah satu fungsi manajemen yang melakukan penarikan, penyeleksian, pengembangan, dan penggunaan sumber daya manusia. Sedangkan yang keempat adalah fungsi pengarahan, yaitu direksi. Fungsi ini yang menstimulir tindakan-tindakan agar benar terlaksana. Fungsi pengarahan termasuk dalam bagian leading. Fungsi pelaporan atau reporting. Yang pertama adalah yang terakhir adalah fungsi evaluasi. Evaluasi atau evaluatif merupakan fungsi yang memberikan penilaian dan berbagai kegiatan serta menilai sejauh mana usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terus ada fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan atau controlling, seluruh kegiatan organisasi yang telah dilakukan harus diawasi dengan tujuan agar tetap pada arah yang telah ditentukan sebelumnya. Fungsi pengkoordinasian atau coordinating. Fungsi koordinasi dalam manajemen bertujuan agar setiap usaha yang dilakukan anggota terlaksana dengan harmonis dan terintegrasi dengan baik untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Yang kedelapan adalah fungsi penganggaran atau budgeting. Sebenarnya fungsi penganggaran bagian dari perencanaan, tetapi lebih spesifik pada perencanaan keuangan. Setelah manajemen membuat perencanaan mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan, selanjutnya adalah pembuatan perencanaan keuangan untuk menjalankan roda perusahaan. Yang kesembilan adalah pelaporan atau reporting. Yang terakhir adalah pelaporan kepada stockholder atau pihak yang berkepentingan. Seluruh tahapan organisasi mulai dari planning sampai coordinating harus dilaporkan. Ini adalah pengertian yang tadi, yang fungsi-fungsi manajemen bisa dibaca. Dan di sini juga kan sampai 9 poin ya. Jadi bisa dibaca ini lagi lengkapnya. Terus untuk lebih lengkapnya nanti saya send di deskripsi. Selanjutnya ada tools of management. Yang pertama adalah pasar atau market. Unsur manajemen yang terakhir adalah pasar atau market. Pasar menjadi unsur yang sifatnya sangat strategis karena penguasaan pasar akan menjadi faktor yang menentukan keberhasilan perusahaan. Yang kedua
Yang kedua, adanya uang atau money. Uang adalah faktor yang amat penting, bahkan menentukan dalam setiap proses pencapaian tujuan, tentulah tidak dapat disangkal lagi. Yang ketiga adalah metode. Yang dimaksud metode adalah tata cara atau langkah-langkah yang dilakukan dalam aktivitas perusahaan. Yang keempat adalah material atau materi. Materi terdiri dari bahan setengah jadi atau raw material dan bahan jadi dalam dunia usaha untuk mencapai hasil yang lebih baik. Selain manusia, juga ahli dalam bidangnya juga harus ada menggunakan bahan atau materi-materi sebagai salah satu sarana. Yang kelima adalah man atau sumber daya manusia, yaitu orang yang menggerakkan dan melakukan aktivitas-aktivitas untuk mencapai tujuan organisasi, termasuk juga mendayagunakan sumber daya lainnya. Manusia merupakan penggerak utama untuk menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Yang keenam adalah mesin atau machines. Digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar, serta menciptakan efisiensi kerja. Yang terakhir adalah informasi atau information. Informasi sangat dibutuhkan agar hasil dari suatu hal dikerjakan dapat lebih sempurna. Suatu proses pengerjaan tidak akan berkembang dengan baik jika tidak bisa menerima dan menyaring informasi dari luar. Selanjutnya adalah penerapan tools manajemen pada perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Yang pertama adalah pasar, dengan menentukan tempat yang banyak peluang agar kita lebih bisa unggul. Yang kedua adalah manusia, dengan cara lebih memilih yang sesuai dengan apa yang diperlukan oleh perusahaan. Yang ketiga adalah metode, dengan menggunakan SWOT di luar dan SOP, standar operasional prosedur dalam ruangan. Yang keempat adalah materi, dicari dengan yang sangat bagus dan memuaskan bahan-bahannya untuk pembuatan produksi. Yang kelima ada mesin. Mesin di sini menggunakan mesin yang paling bagus dan berkualitas dan mempermudah pekerjaan menjadi lebih gampang, efektif dan efisien. Yang keenam adalah alat. Uang. Uang adalah alat atau barang yang bisa mewujudkan suatu proyek. Yang terakhir adalah informasi, dengan cara memberikan pemberitahuan atau promosi tentang yang kita pasarkan atau yang kita produksi. Penerapan fungsi manajemen di dalam perusahaan kecil maupun besar. Yang pertama adalah proses perencanaan. Proses perencanaan di sini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah merumuskan misi bisnis. Yang kedua adalah menganalisis lingkungan bisnis, terutama pelanggan dan pesaing. Yang ketiga adalah menetapkan sasaran bisnis. Yang keempat adalah merumuskan strategi bisnis. Yang kedua adalah strategi modal perencanaan usaha kecil atau strategi dan modal perencanaan. Strategi merupakan program umum untuk mencapai sasaran organisasi dengan rangka melaksanakan misi. Langkah-langkah penyusunan strategi. Yang pertama, menentukan tujuan. Yang kedua adalah menentukan ukuran. Yang ketiga adalah membandingkan rencana bawahan dengan rencana strategis. Yang keempat adalah hilangkan perbedaan yang terjadi. Yang kelima adalah memilih alternatif. Yang keenam adalah penerapan perencanaan strategis. Yang ketujuh adalah mengukur dan mengawasi kemajuan. Dan yang terakhir adalah jenis perencanaan. Jenis perencanaan menurut jangka waktunya dibagi atas rencana jangka pendek, rencana jangka menengah, dan rencana jangka panjang. Fungsi pengorganisasian atau organizing dalam perusahaan. Yang pertama adalah langkah-langkah. Yang pertama menentukan aktivitas kerja. Yang kedua mengelompokkan aktivitas kerja dalam logis dan struktur. Yang ketiga adalah menyerahkan aktivitas ke orang yang tepat. Yang keempat adalah mengkoordinasi aktivitas kelompok dan individu. Yang kelima adalah mengevaluasi aktivitas kelompok atau individu. Sedangkan struktur organisasi terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah organisasi garis. Yang kedua adalah organisasi garis dan staf. Yang ketiga adalah organisasi fungsional. Yang keempat adalah organisasi komite. Dan yang
terakhir atau yang kelima adalah organisasi matriks. Fungsi direksi. Fungsi direksi. Pelaku usaha kecil ataupun menengah sebagai pendiri perusahaan tidak selalu identik dengan manajer profesional. Di sini ada kriteria manajer. Ada 3 bagian. Yang pertama adalah hubungan antar pribadi, yang kedua adalah dengan informasi, yang ketiga adalah dalam pengambilan keputusan. Tipe-tipe manajer. Di sini tipe-tipe manajer. Yang pertama adalah kepemimpinan karismatik. Memiliki kekuatan energi dan daya tarik dan pembawaan yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain. Yang kedua adalah kepemimpinan pribadi. Dalam melaksanakan tindakan selalu dilakukan dengan cara kontak pribadi. Sedangkan yang ketiga adalah kepemimpinan non-pribadi. Segala peraturan dan kebijakan yang berlaku pada perusahaan melalui bawahan atau menggunakan media non-pribadi, baik rencana, instruksi, maupun program penyaluran. Yang keempat adalah kepemimpinan otoriter. Manajer yang bertipe otoriter biasanya bekerja secara sungguh-sungguh, teliti, dan cermat. Sedangkan yang kelima adalah kepemimpinan demokratis. Pada kepemimpinan yang demokratis, manajer beranggapan bahwa ia merupakan bagian integral yang sama sebagai elemen perusahaan dan secara bersama seluruh elemen tersebut bertanggung jawab terhadap perusahaan. Fungsi controlling. Fungsi controlling dibagi menjadi 2, yaitu tentang pengertian. Fungsi pengawasan di sini adalah untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dan berjalan sesuai dengan target yang diharapkan. Terus, yang kedua adalah sifatnya cocok, efektif, dan efisien. Beberapa di antaranya yaitu organisasi kerja yang setiap organisasi. Yang kedua adalah dalam penyelenggaraan dalam kegiatan operasional. Yang ketiga adalah produktivitas ya. Yang keempat adalah pengawasan. Yang kelima adalah tidak ada manajer yang dapat mengelak dari tanggung jawabnya. Yang keenam adalah pengawasan akan berjalan dengan lancar apabila proses dasar pengawasan dilakukan dan ditaati. Jadi kesimpulannya, dalam membangun sebuah usaha perlunya manajemen yang baik, mau itu perusahaan kecil ataupun sampai perusahaan besar. Tapi pada umumnya sebuah perusahaan pastinya akan bermula dengan namanya perusahaan yang kecil yang nantinya akan berkembang sebagai perusahaan besar. Maka dari itu perlunya menerapkan manajemen yang baik dalam pembangunan. Tiga tingkatan manajemen perusahaan. Yang pertama adalah top level management. Ini merupakan tingkatan manajemen perusahaan yang paling tinggi dalam organisasi atau biasa disebut level C-suite, yaitu Chief Executive Officer atau CEO. Peran dan tugas dalam top level management antara lain adalah merumuskan tujuan organisasi, yakni menetapkan apa yang ingin dicapai perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua adalah merencanakan kebijakan dan strategis perusahaan, yaitu bagaimana cara perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga adalah mengoptimalkan seluruh sumber daya organisasi untuk mewujudkan tujuan organisasi. Middle level management. Manajemen ini berada di tengah struktur organisasi dan bertanggung jawab kepada top level management. Contohnya manajemen tingkat menengah adalah kepala departemen, head of division, kepala cabang, atau branch manager. Peran dan tugas middle level manager antara lain membantu dan memotivasi manajer tingkat bawah mencapai target bisnis. Yang kedua adalah mencapai saran dan rekomendasi ke top level manager. Yang ketiga adalah memberikan laporan perkembangan operasional departemen atau cabang ke manajer tingkat atas. Yang keempat adalah mengelola departemen atau cabang sesuai kebijakan pucuk pimpinan organisasi. Selanjutnya ada lower level management. Tingkatan manajemen perusahaan ini berada di struktur paling bawah sehingga tidak membawahi manajer lainnya.
Mereka mengelola staf secara langsung serta bertanggung jawab memberikan supervisi dan pengarahan kepada pekerja dalam kegiatan operasional bisnis. Peran dan tugas manajer ini pertama, antara lain, yang pertama adalah menjaga kualitas produksi atau layanan sesuai standar yang ditetapkan. Yang kedua adalah menyediakan lingkungan kerja yang mendukung dan aman bagi setiap karyawan. Yang ketiga adalah memberikan bantuan pemecahan masalah karyawan dalam pekerjaan teknis. Yang keempat adalah menyerap keluhan pekerja dan menyampaikan ke manajer tingkat menengah sekaligus memberikan saran dan masukan. Proses penyusunan rencana. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Langkah-langkah pertama dalam menyusun rencana adalah menemukan masalah yang dihadapi dari situasi dan kondisi yang ada. Masalah timbul mungkin bervariasi dan jumlahnya banyak. Contohnya, adanya masalah dalam penurunan omset di perusahaan karena dalam manajemen permasalahan yang bermasalah. Mengumpulkan informasi. Diperlukan informasi yang relevan dan lengkap, dan biasanya dapat berupa data, informasi, asumsi. Sebaiknya informasi harus berupa data dan fakta sehingga pencapaian akan terlaksana. Contohnya, diambil dari sebuah data dari kepala bagian manajemen pemasaran bahwa ada salah seorang yang kurang memuaskan dalam pelayanan, serta seringkali tidak masuk karena berbagai alasan. Yang ketiga adalah menganalisa informasi. Informasi yang telah ada dihitung, diolah, dibilang, didiskusikan, dan dibandingkan sehingga diketahui hubungan informasi satu dengan yang lainnya. Contohnya, data yang tadinya di kepala pemasaran diolah dengan cara disamakan dengan kepala personalia atau TO untuk disamakan dengan absen hadirnya. Dan yang keempat adalah membuat pilihan rencana. Dengan jalan menghubungkan acara informasi satu dengan yang lainnya, dapat dibuat berbagai pilihan rencana yang dapat dilaksanakan. Contohnya, langsung diadakan rapat perusahaan untuk mencari jalan keluar. Yang kelima adalah memilih rencana yang sesuai. Beberapa pilihan rencana yang telah dibuat dibanding dengan yang lain kemudian dipilih salah satu di antara yang paling sesuai untuk dilaksanakan. Contohnya, hasil dari rapat tersebut banyak yang memberikan saran untuk diberi sanksi terlebih dahulu agar dia jarak. Dan yang terakhir adalah menentukan urutan tindakan. Setelah memastikan rencana mana yang sesuai untuk dilaksanakan, perlu ditentukan lebih lanjut bagaimana melakukan rencana tersebut secara terperinci. Contohnya, ada di kesimpulannya karena penurunan omset menurun drastis karena ada pegawai yang kurang cekatan dalam pelayanan masyarakat dan jarang masuk. Akhirnya diadakan rapat di perusahaan dan hasilnya akan diberikan sanksi terlebih dahulu agar dijerat. Pengertian visi, misi, dan SWOT. Visi memiliki peran untuk mendeskripsikan tujuan atau cita-cita organisasi, sedangkan misi adalah pernyataan yang dibentuk untuk memperjelas kewajiban dan sasaran yang dapat diukur oleh sebuah organisasi. Kemudian, analisis SWOT atau SWOT adalah metode untuk mengevaluasi kekuatan atau strengths, kelemahan, weakness, peluang, opportunity, dan ancaman, threats dalam suatu bisnis, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT: strengths, weakness, opportunity, dan threats. Contohnya penerapan SWOT, yaitu membuka laundry pakaian. Yang pertama adalah strengths atau kekuatan. Yang pertama adalah tempat yang strategis. Yang kedua adalah kemampuan karyawan dalam melayani pelanggan. Yang ketiga adalah harga relatif murah. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Yang pertama adalah terkadang ada keliruan dalam membungkus pakaian. Yang kedua adalah suka ada pakaian yang luntur. Selanjutnya adalah opportunity atau peluang. Yang pertama, lokasi dekat dengan wilayah kampus dan rumah kos. Yang kedua adalah jauh dari laundry lainnya di sekitar situ. Yang keempat adalah trends atau ancaman. Adanya teknologi yang lebih canggih dalam pengeringan pakaian. Yang kedua adalah muncul pesaing dengan harga promo yang lebih murah. Cara mencapai sasaran.
Agar sasaran dapat dicapai dengan baik, tidak berarti mudah dicapai. Harus dipenuhi beberapa hal, yaitu dapat diukur keberhasilannya. Yang kedua, mempunyai tahapan pencapaian jelas. Yang ketiga, bersifat realistis bukan muluk-muluk. Yang keempat adalah bersifat menantang, tidak terlalu gampang. Yang kelima adalah memungkinkan dengan sarana yang direncanakan dapat tercapai. Kemudian ada juga tahapan-tahapan proses perencanaan. Secara mendasar, kegiatan perencanaan mempunyai 4 tahapan, seperti yang akan diulas sebagai berikut. Yang pertama adalah menerapkan target atau tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Yang kedua adalah merumuskan keadaan saat ini. Pemahaman akan posisi atau keadaan organisasi sekarang ini daripada tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya lainnya yang tersedia. Yang ketiga adalah mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Yang terakhir adalah mengembangkan rencana dan serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Tahapan terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan, penilaian alternatif tersebut, dan pemilihan alternatif terbaik paling memuaskan di antara berbagai alternatif yang lain yang ada. Cara mengatasi masalah. Yang pertama, menentukan tujuan. Yang kedua adalah mengumpulkan fakta-fakta. Yang ketiga adalah mempertimbangkan fakta-fakta. Yang keempat adalah mengambil tindakan. Dan yang kelima adalah memeriksa hasil pelaksanaan. Contoh masalah jangka pendek. Jangka pendek adalah rusaknya mesin-mesin di kantor. Cara penyelesaiannya adalah menentukan tujuan, yaitu menangani masalah mesin yang sudah rusak, mengumpulkan data dengan melihat kondisi fisik mesin yang sudah kurang layak dipakai, karena memang benar mesin sudah rusak, walaupun kalau dibenarkan tetap saja tidak bisa digunakan semestinya. Lalu langsung meminta uang kepada bendahara untuk membeli mesin yang sudah rusak, dan tunggu bendahara membeli mesin, dan lalu cek terlebih dahulu sebelum pemakaian. Contoh masalah jangka panjang. Jangka panjang adalah masalah kebangkrutan yang harus memulai dari awal serta banyak tunaikan kredit ke beberapa bank yang lamanya bertahun-tahun. Yang pertama adalah dengan menentukan tujuan, yaitu untuk mengembalikan keadaan perusahaan, terus mengumpulkan data atau dokumen yang berhubungan dengan hutang dan kebangkrutan perusahaan, lalu mengambil tindakan dengan mengadakan rapat untuk tindakan itu dengan cara untuk mencari orang yang sedia menanam saham kepada perusahaan dan dilakukan pertumbuhan organisasi. Tahapan pertumbuhan organisasi. Menurut Larry Guerrier, ada 5 tahapan model pertumbuhan organisasi, yaitu yang pertama adalah growth atau tahap atau yang kita sebut dengan tahap kreativitas, yaitu kreativitas pada pendiri organisasi yang merupakan tahapan awal dari evaluasi suatu organisasi. Contohnya, tahapan persiapan, tahapan inkubasi, tahapan iluminasi, tahapan verifikasi. Dilanjut ke yang kedua adalah growth through direction. Pada tahapan pengarahan desain organisasi makin birokratis. Contoh pengaplikasian, komunikasi antar tingkat menjadi formal dan spesialisasi pekerjaan mulai diterapkan seperti aktivitas grup dan pemasaran. Pengambilan keputusan pada tahap ini bermuara pada manajemen baru dan manajer tingkat bawah, tidak diikuti sertakan. Yang ketiga adalah growth delegation. Pada tahap pendelegasian, manajer tingkat bawah mempunyai anonim yang lebih besar dalam menjalankan aktivitas unit kerja, sedangkan top manajemen lebih berkonsentrasi pada perencanaan strategis jangka panjang. Krisis yang muncul dari tahap pendelegasian adalah krisis kontrol. Contoh pengaplikasian, yang pertama adalah penugasan pekerjaan, yang kedua pemberian wewenang, yang ketiga adalah menciptakan tanggung jawab dan akuntabilitas. Yang keempat adalah growth through coordination. Tahapan ini muncul sebagai akibat dari krisis kontrol pada tahapan pendelegasian. Kontrol sangat diperlukan oleh manajer dari unit-unit staf atau kelompok yang produk dalam menjalankan fungsinya. Contoh pengaplikasian, yang pertama perencanaan yang matang, yang kedua adalah pentingnya menyamakan persepsi, yang ketiga adalah
pemahaman materi pembicaraan. Yang keempat adalah sikap terbuka dan saling menghargai. Yang terakhir adalah growth through collaboration. Kerjasama yang kuat antar individu di dalam organisasi merupakan jalan keluar dari krisis birokrasi pada tahap koordinasi. Di sini ada contoh. Yang pertama adalah pengambilan keputusan dilakukan bersama dan penghargaan yang ditunjukkan kepada tim dalam organisasi. Yang kedua adalah membagi pekerjaan ke dalam aktivitas-aktivitas yang secara masuk akal dan menyenangkan dapat dilakukan oleh sekelompok orang. Kunci sukses seorang manajer. Yang pertama adalah kemampuan komunikasi dan sikap yang baik. Yang kedua adalah kemampuan interpersonal. Yang ketiga adalah mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Yang keempat adalah kemampuan mentorship. Yang kelima adalah kemampuan mengkoordinasi. Dan yang keenam adalah kepekaan. Pengertian pengendalian atau controlling. Pengertian pengendalian atau controlling dapat diartikan sebagai fungsi manajemen untuk memastikan bahwa kegiatan dalam organisasi dilakukan sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan sumber-sumber daya organisasi telah digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasinya. Kemudian langkah-langkah pengendalian. Yang pertama adalah menetapkan standar. Yang kedua adalah mengukur kinerja. Sedangkan yang ketiga adalah membandingkan kinerja yang aktual. Yang keempat adalah mengambil tindakan perbaikan. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila kurang jelas. Anda bisa mengunjungi di blog saya. Nanti saya kasih blognya HTTPS-nya di deskripsi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.